Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bawaslu Riau, ruang diskusi edukasi seputar pemilu. Bersama saya Aryan Harahap akan memandu diskusi pada episode kali ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang masih bergabung dan antusias untuk menyaksikan podcast Bawaslu Riau. Tentunya podcast ini hadir sebagai sarana untuk mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat melalui dialog yang inspiratif dan mencerahkan. Bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan mengulas berbagai macam isu strategis berkenaan dengan demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan ini, kita mengangkat tema merekonstruksi peran mahasiswa dalam kontrol kualitas demokrasi. Tentunya dengan fokus pendalaman pada kualitas partisipasi dan juga etika demokrasi. Tentunya tema ini menjadi sangat penting, mengingat generasi muda saat ini dikenal dengan penjaga nilai demokrasi, dan juga agen perubahan, sekaligus juga kelompok intelektual yang juga mempunyai peranan penting dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Amiruddin Sijaya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi Riau yang mengkoordinatori Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Nantinya kita juga akan berdiskusi dengan beliau bagaimana keterlibatan mahasiswa ini menjadi penting dalam pengawasan partisipatif. Selanjutnya telah hadir bersama kita Saudara Muhammad Azhari. Sebagaimana kita tahu beliau ini merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Riau, betul ya? Betul. Nantinya kita juga akan meminta pandangan dari beliau ini bagaimana tantangan dan juga peluang anak muda dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai podcast pada episode kali ini. Yang pertama mungkin saya ingin ke Pak Amir dulu. Menurut Bapak, bagaimana Bawaslu melihat posisi mahasiswa dalam ekosistem demokrasi di Indonesia saat ini, Pak? Ya, jadi kita harus akui bahwa mahasiswa itu kan salah satu kelompok strategis ya. Kelompok strategis intelektual yang bisa menyuarakan aspirasi daripada grassroots akar rumput. Jadi dia bisa menyerap dan merasakan serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena kita ketahui bahwa mahasiswa kan tinggal di masyarakat kan. Dia bermasyarakat sehingga dia diharapkan peka terhadap suasana objektif masyarakat. Sehingga seperti yang Aryan tadi sebutkan bahwa dia adalah sebagai agen of change, agen of social control dan lain sebagainya. Beberapa predikat yang istimewa diletakkan kepada mahasiswa tersebut. Sehingga kita tepatlah kalau kita anggap bahwa kita katakan bahwa mahasiswa adalah salah satu kelompok strategis yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Kalau kita berkaca kepada teori dari Arnold Toynbee terkait dengan creative minority, bahwa memang yang melakukan perubahan atau kritik sosial itu adalah kelompok kecil saja. Lalu seperti bola salju yang bisa bergulir lebih besar dan lebih besar lagi sehingga tatanan sosial itu bisa berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Ya. Saya kira itu sementara. Baik, memang tadi sudah disampaikan yang memang mahasiswa ini memiliki peranan yang strategis gitu Pak ya. Strategis. Jadi saya ingin menggali lebih jauh. Bagaimana menurut Bapak berdasarkan peranan yang strategis tadi, kondisi partisipasi mahasiswa khususnya dalam pelaksanaan pemilu-pemilu selama ini gimana Pak? Tentu karena dia adalah merupakan kelompok yang strategis atau semacam hal yang sangat diperhitungkan, sehingga Bawaslu memandang ini perlu mengajak adik-adik mahasiswa untuk senantiasa bergabung atau turut serta dalam mensukseskan acara kita tentunya. Nah, karena ada yang penting juga yaitu kemandirian. Itulah kenapa secara filosofis setelah Orde Reformasi ini muncul, ketika Orde Baru tumbang, jangan dimaknai bahwa mengganti peristilahan dari senat, badan eksekutif mahasiswa menjadi tadi istilah ada bupati, ada gubernur, ada presiden di internal organisasi itu sebenarnya secara kami dulu merumuskan waktu itu
itu dalam rangka bagaimana menghadirkan dia kemandirian. Kemudian juga terlihat sebagai betul-betul kelompok intelektual yang mandiri dan independen. Ya kan, artinya bupati, gubernur, presiden. Masa presiden minta-minta? Kan begitu. Masa bupati diintervensi, masa gubernur tidak punya independensi. Itu sebenarnya yang menyertai dulu sehingga kita menggodok bagaimana istilah istilah-istilah yang muncul di mahasiswa itu, di organisasi mahasiswa baik ini internal itu disegani kan begitu. Ya, karena saya dulu waktu saya jadi masih aktif di HMI dulu, banyak ketua korkom, komisariat, kemudian ketua senat kan, tidak terlalu apa itu senat apa ini kan begitu. Badan eksekutif, karena saya waktu dulu BEM dulu, kemudian dari BEM saya pindah ke eksekutif. Saya pernah jadi ketua senat dulu di IKIP Makassar. Nah, kemudian ketua korkom, ketua majelis syuro kan, beberapa peristilahan itu jangan sampai dimaknai sekedar mengganti istilah saja, tapi ada filosofi yang menyertainya. Semoga saja adik-adik mahasiswa ke depan yang duduk sebagai bupati, yang duduk di tingkat HMJ dulu jurusan, kemudian duduk jadi gubernur, duduk jadi presiden itu betul-betul memperlihatkan. Kan sangat malu kita kalau begitu dia ngomong bicara lalu kelihatan ini kurang literasinya adik. Baik. Ya kan begitu. Ya. Dia dibesarkan di kedai kopi, bukan di perpustakaan. Bukan di tempat-tempat diskusi atau seminar-seminar. Itu barangkali. Ya. Menarik. Tadi memang disampaikan maksudnya intinya memang mahasiswa itu berproses dari bawah gitu ya. Prosesnya. Dan juga memang memiliki peranan strategis dalam mengawal isu-isu demokrasi. Menarik sekali. Saya ingin beralih ke Bang Azari ya. Iya, Bang. Tadi sudah disampaikan betapa memang mahasiswa ini penting dalam pelaksanaan proses pemilu. Saya ingin melihat gitu atau gimana sih pandangan dari Bang Azari? Apakah sudah benar, sudah maksimal menjalankan peran strategis mahasiswa tersebut dalam mengawal isu demokrasi? Oke, baik. Bicara persoalan demokrasi dan juga mahasiswa, Bang ya. Karena kita berada di kampus sebagai salah satu miniatur dari sebuah negara. Kita juga ada presiden mahasiswa, kita ada gubernur mahasiswa, kita ada bupati mahasiswa, ada kepala dinas dan lain sebagainya. Dan itu seluruhnya dipilih dan juga dalam sistem demokrasi. Gitu, karena mahasiswa secara one man one vote memilih para pejabat-pejabat yang ada di kampus ini. Bagaimana kita menjalankan teori student government tadi. Jadi kitalah juga sebagai mahasiswa yang seharusnya melahirkan demokrasi yang sehat itu mulai dari demokrasi lokal di tingkat kampus. Gitu, karena begitu juga saya terpilih menjadi presiden mahasiswa, lebih kurang DPT itu 38.000. Cuman partisipasi waktu itu lebih kurang mungkin hanya 4%, mungkin 4.000 sekian gitu Bang. Jadi kita melihat bahwa beginilah kondisi demokrasi yang ada di kampus gitu. Di kampus aja seminim ini, apalagi di luar gitu ya. Seharusnya kampus menjadi pusat peradaban demokrasi yang sehat. Kerjanya mahasiswa merawat demokrasi agar tetap stabil, tapi bagaimana kita sekarang melihat kondisi demokrasi di tingkat lokal yang ada di kampus begitu Bang. Tadi disampaikan memang gambaran umum ya berkenaan dengan kondisi demokrasi di kampus ya. Betul Bang. Sebelum lebih jauh saya ingin bertanya pandangan dari kalangan anak muda nih, dari kalangan mahasiswa. Bagaimana anak muda atau kalangan mahasiswa ini menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Berkaitan dengan kondisi demokrasi ini cukup menarik nih Bang, karena kami beberapa kali diskusi di kampus juga terkait dengan demokrasi. Salah satu ataupun negara kita Indonesia memilih sistem politik, yaitu sistem politik demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat begitu kan. Karena namun yang kita lihat dari berbagai banyak sistem politik yang menjadi pertanyaan hari ini adalah kenapa demokrasi yang dipilih oleh Indonesia? Yang memang sistem demokrasi ini cukup dominan digunakan oleh berbagai negara yang ada di dunia. Namun pertanyaannya adalah apakah cocok dengan iklim yang ada di Indonesia? Kalau bicara persoalan bagaimana kondisi eksistensi demokrasi Indonesia pada hari ini, kita jujur memandang kondisi demokrasi ini sudah diambang jurang Bang. Karena demokrasi ini secara hanya seremonial 4 tahun, 5 tahun sekali kita orang melakukan, kita merayakan pesta demokrasi, tapi tidak secara substansial begitu. Karena apa? Kita melihat bagaimana sekarang suara ataupun inti dari demokrasi itu sudah bisa diubah oleh sistem, sudah bisa dibeli dengan menggunakan uang. Jadi itulah seharusnya naluriah demokrasi yang seharusnya kita pelihara. Tapi bagaimana kita melihat kondisinya hari ini sudah memang betul-betul jauh dari kata demokrasi yang sehat. Bahkan udah ada beberapa riset
Ada juga riset yang mengatakan bahwa tingkat demokrasi kita sudah pada tahap flawed demokrasi. Demokrasi yang berada di ambang jurang begitu kan Bang gitu. Jadi begitulah kira-kira gambaran demokrasi dari perspektif saya secara pribadi gitu Bang. Baik, cukup ini ya, cukup tajam ya tadi disampaikan maksudnya demokrasi ini seperti di pinggir jurang gitu ya. Saya ingin menggali sedikit lagi. Tadi sudah disampaikan kira-kira hal-hal yang memang menjadi perhatian ya. Politik uang dan seterusnya tadi disampaikan tadi. Betul Bang. Kira-kira dari kalangan mahasiswa sendiri, apa yang menjadi tantangan ataupun hambatan mahasiswa dalam mengawal jalannya proses pemilu itu sendiri? Adapun berkaitan dengan tantangan nih Bang, bicara persoalan tantangan mahasiswa dalam mengawal proses pemilu. Harusnya kita mahasiswa yang dirawat di dalam kampus dengan nilai-nilai intelektual, belajar dengan berbagai banyak literasi, kembali ke wilayah kami masing-masing, kembali ke kampung kami masing-masing, seharusnya kamilah yang menjadi perawat demokrasi di kampung. Tapi tantangan sekarang adalah banyak bahkan dari kita mahasiswa ataupun orang-orang muda, merekalah yang menjadi pelaku perusak demokrasi itu di kampung mereka masing-masing. Jadi memang diakui ya, dari kalangan mahasiswa sendiri bahkan. Dan itu mau tak mau harus kita akui, suka nggak suka kan harus kita akui Bang. Dan itu yang memang seharusnya menjadi tantangan. Kalau kita bicara ini salah siapa, tidak bisa kita menyalahkan sepenuhnya kepada penyelenggara negara, baik KPU ataupun Bawaslu. Seharusnya kamilah kawan-kawan mahasiswa introspeksi dan juga harus, kita juga otokritik juga Bang ya, kita juga harus merawat demokrasi itu sendiri. Maka jadi sampaikan kepada teman-teman. Kita sebagai seorang mahasiswa di kampus diberikan nilai-nilai kebebasan berdemokrasi gitu. Kami selalu menolak adanya pemaksaan, adanya penindasan, adanya pembatasan pendapat di kampus. Kami selalu menolak itu. Makanya kemarin kalau boleh saya cerita sedikit Bang. Kemarin kami sempat menolak pembangunan peradilan militer di wilayah kampus Unri. Karena kami khawatir nilai-nilai kebebasan berdiskusi dan berpendapat terbatas karena ada peradilan militer di belakang kampus. Jadi kami sampaikan itu seharusnya, saya juga sampaikan kepada teman-teman di kampus, kalau kita kembali ke kampung ataupun ada perayaan pesta demokrasi di kampung, harusnya kita lah yang mengingatkan tetangga, orang tua, jadi role model bagi keluarga kita di rumah, bagi masyarakat. Jadi kalau kita bicara nggak usah jauh-jauh masyarakat kita jadi role model, usaha di keluarga kita minimal kan Bang. Kita mengingatkan orang tua bagaimana proses demokrasi yang baik, bagaimana kehidupan demokrasi yang baik, tingkat lokal di kampung-kampung gitu. Jadi kami selalu mengingatkan kepada mahasiswa seperti itu Bang. Mungkin sedikit saya akan memberikan fun fact ya, fakta. Ini berdasarkan data KPU ya. Data KPU pada pemilu 2024 menunjukkan bahwasanya pada DPT pemilu 2024 itu terdapat dominasi pemilih muda. Betul. Ya, itu ada terdiri dari Gen Z. Dan juga generasi milenial. Dari total itu terdapat sekitar 56% kalau saya tidak salah. Jadi dari sekitar 204 juta pemilih, ada sekitar 114 juta pemilih muda. Jadi dari situ kita bisa tahu nih, bahwasanya memang pemilih muda ini yang akan menentukan siapa yang akan duduk menjadi pemimpin bangsa. Betul. Mereka paling dominan, Betul. Mereka punya suara paling banyak. Maka tentunya mereka itu adalah nanti yang akan menentukan nih, siapa yang menjadi wakil-wakil kita, siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa. Betul. Pertanyaan saya kepada Bang Azari, sejauh mana saudara menyadari hal tersebut? Kalau ditanya sejauh mana kami menyadari hal tersebut, memang sudah jauh kami menyadari hal itu Bang. Kita juga baca data bahwa Gen Z itu kan seperempat pemilih itu berasal dari Gen Z, ataupun setengahnya dari campuran Gen Z dan milenial. Sebegitu penting kami orang-orang muda dalam menentukan arah masa depan 5 tahun, 4 tahun ke depan gitu. Maka saya juga terus sampaikan kepada kawan-kawan terutama mahasiswa, hilangkan nilai-nilai apatis yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita sudah acuh tak acuh dengan apa yang terjadi di negara ini, ya kita sudah kehilangan nilai-nilai sebagai seorang mahasiswa dan orang muda. Gitu. Jangan seperti karena kita melihat beberapa mungkin orang tua di kampung atau keluarga-keluarga di kampung, mereka sampaikan siapapun pemimpinnya kita gini-gini aja gitu kan ya. Siapapun bupati, gubernurnya kita gini-gini aja gitu. Banyak orang bilang seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan kita jangan seperti itu, bahwa siapa yang menjadi pemimpin kita dan apa visi mereka ke depan itu ditentukan dari kita orang-orang muda dalam menentukan pilihan. Kemana negara ini akan kita bawa itu ditentukan oleh pilihan-pilihan orang-orang muda. Dan kami sepenuhnya menyadari ini Bang. Ya, jadi disampaikan memang anak-anak muda ini sudah menyadari ya. Betul. Mereka punya peran penting, mereka juga punya dominan suara. Nah, pertanyaan saya, apa kira-kira langkah konkret yang sudah teman-teman mahasiswa lakukan khususnya pada saat pemilu kemarin untuk mengawal demokrasi itu sendiri? Apa kira-kira langkah nyatanya?
Kalau kami secara pribadi Bang, kemarin kebetulan 2024 kan sudah menjadi pemilih pemula. Iya. Jadi masa pemilu itu kemarin juga sedang masa perkuliahan aktif. Iya. Jadi kawan-kawan kita memang buat himbauan, kami persilahkan kepada kawan-kawan untuk pulang kampung dulu. Ya. Kita laksanakan tugas kita berada di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung demokrasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita sampaikan kepada mulut ke mulut dulu mungkin Bang, berada di kampung, kita sampaikan kondisi politik kita hari ini. Bahkan saya melihat di depan mata bagaimana tim ses itu dia bagi-bagi duit, bagaimana tim ses itu dia mulai menguncurkan dana serangan fajar orang bilang tuh kan Bang. Jadi dari situ kita bisa mengedukasi langsung. Cuman kita juga tentunya dengan cara tersendiri Bang. Mungkin ini salahnya, nggak mungkin gitu kan Bang. Kalau gitu kita yang dihabisin sama masyarakat tuh kan Bang. Ada sok suci katanya. Jadi kan kita juga menggunakan cara pendekatan yang baik, cara pendekatan yang persuasif gitu Bang. Iya, jadi memang garis bawah tadi ada kata pendekatan persuasif. Betul. Ya, kepada pelaku ataupun siapapun itulah ya. Betul. Iya. Jadi menurut Bang Azari, apakah langkah persuasif tersebut masih relevan kita lakukan di pemilu 2009? Kalau kita sampaikan masih relevan atau tidak, mungkin tidak sepenuhnya relevan Bang ya. Oke, jadi apa yang kira-kira yang harus diperkuat lagi? Karena begini, kesadaran masyarakat itu kurang mungkin Bang. Itu yang pertama. Kemudian kita sebagai orang-orang muda lah yang harus mengedukasi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perketat dari penyelenggara pemilu, baik Bawaslu ataupun KPU, perketat dari pengawasan itu sendiri gitu. Yang pertama tadi kesadaran dari masyarakat, kemudian edukasi dari kami mahasiswa dan orang-orang muda, ketiga yaitu perketat dari penyelenggara pemilu itu. Karena gini Bang, secara sederhana, kita melihat masyarakat yang berada di desa-desa yang setiap harinya bekerja. Mereka bekerja pagi keluar, sore pulang dengan duit 200.000 misalnya sehari. Kita anggap kuli bangunan itu 200.000 sehari Pak ya. Jadi kalaulah pada subuh itu ada orang datang menawarkan duit 300-400, nggak mungkin nggak dia terima kan Bang? Nggak mungkin nggak terima Bang ya. Pasti lebih baik dia ambil ini. Bisa dia bekerja hari itu, kemudian dia juga bisa kerja dapat 2 kali lipat dari itu. Jadi nampaknya sederhana Bang. Tapi impact-nya karena ini cukup berat gitu. Bagaimana kita melihat sudah rusak nilai-nilai demokrasi dan ini sungguh ironi gitu kan Bang. Cuman itu tadi kita nggak bisa menyalahkan semua kita nggak bisa menyalahkan berbagai pihak aja. Kita juga autokritik pada hal ini. Kita sebagai mahasiswa juga harus memberikan edukasi yang baik. Jangan sampai kita yang menjadi aktor perusak demokrasi itu gitu. Karena banyak juga kawan-kawan ini jadi tim ses gitu kan. Jadi jadi kordes. Menarik sekali ya, menarik. Baik, saya ingin beralih ke Pak Amir. Tadi memang sudah disampaikan memang partisipasi pemilih muda ini cukup tinggi ya. Betul Bang. Saya ingin mengkonfirmasi nih, apakah tingginya partisipasi tersebut selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan? Ya, jadi kembali ya, ada buku yang menarik itu, bagaimana demokrasi itu mati, how demokrasi di. Jadi itu. Jadi oleh Stephen Levitsky dengan Daniel Lispert gitu, guru besar dari Harvard ya, University. Nah ternyata di situ banyak gejala-gejala di dunia ini yang membuat demokrasi itu mati. Ada 2 cara. Pertama kudeta militer ya, ada beberapa negara militer yang melakukan kudeta karena tidak sepakat dengan sistem demokrasi yang kita anut tadi. Kemudian yang kedua itu pemimpin dia pilih secara demokratis, tapi setelah dia terpilih, justru dialah yang menjadi biang kerok untuk membunuh demokrasi. Pemimpin secara otoriter, justru kalau Anda teman-teman administrasi negara politik itu belajar tentang Robert Dahl itu, bahwa syarat-syarat untuk menghadirkan ciri-ciri sistem demokrasi itu pertama ada semacam kontrol dari legislatif terhadap eksekutif. Kemudian kebebasan berserikat, berkumpul. Kemudian kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan untuk dipilih secara adil, asas nomor dan judul tadi. Kemudian selanjutnya itu ada kebebasan akses informasi dan sebagainya. Syarat-syarat itu yang saya kira ini sudah diingatkan oleh Bung Hatta ya jauh sebelumnya, 1928 itu di Jogja itu, ketika tokoh-tokoh masyarakat sebelum kemerdekaan. Tapi Bung Hatta itu memakai istilah waktu itu bukan demokrasi tapi daulat rakyat, hampir sama juga. Jangan-jangan daulat rakyat ini nanti memilih pemimpin, setelah pemimpinnya terpilih secara demokratis,
atau dalam rakyat ini, lalu justru dia membenci demokrasi. Lalu mematikan, menggunakan seluruh fasilitas alat negara ini justru untuk membungkam aspirasi teman-teman mahasiswa, kelompok pinggiran, perempuan, teman-teman difabel, dan kelompok-kelompok strategis lainnya, termasuk teman-teman NGO itu. Jadi itu yang kita khawatirkan. Kemudian kembali kepada Dinda Asari tadi sudah mengakui bahwa ada kurang lebih 40.000 suara di kampus, yang pilih dia cuma 4.000. Sebenarnya kita tidak persoalkan antara sah atau tidak sahnya, tetap dia sah. Tetapi semakin rendah yang memilih datang berpartisipasi memilih, semakin rendah legitimasinya. Ya, maka wajarlah kalau nanti kita akan dengarkan ketika teman-teman mahasiswa di kafe atau di kampus, di warung kampus itu, begitu Asari ada kesalahan atau tidak sesuai dengan aspirasi dia, dia kan itu presiden kamu itu presiden lu, itu bukan presiden saya. Saya kan tidak pilih dia, saya tidak ada memilih, kan begitu. Betul. Jadi itu imbasnya. Jadi semakin rendah legitimasi, semakin rendah pula kepercayaan publik terhadap dia. Kemudian juga kita juga terjebak pada demokrasi yang prosedural seperti Asri tadi singgung tadi, bukan substansinya. Kalau substansi itu kita pasti berdaulat pada sisi bagaimana visi, misi dan program daripada kandidat ini yang kita mau pilih ini, baik di legislatif maupun di eksekutif ini, kan begitu. Jadi mereka sibuk aja ya, karena Dinda Asari itu ada semacam hasil pengawasan dari Bawaslu, indeks kerawanan pemilu kita, ada beberapa 4 paling kurang yang paling rawan. Pertama tadi sudah disinggung tentang money politik tadi. Itu money politik sangat berpengaruh terhadap itu. Karena kita tidak mau jangan sampai demokrasi kita ini dibajak oleh kapital tadi, pemilik modal. Betul. Iya kan begitu. Jadi kemudian yang kedua itu politisasi sara tadi. Mereka memilih karena sekampung kita sama-sama ormasnya. Kalau yang ormas terbesar kan ada 2 kan, Muhammadiyah, NU. Ditambah lagi bertambah ormas NU HMI kan, KMI, GBKI kan begitu. Terkadang itu atau agamanya. Biarpun dia jelek, kalau kita sama-sama Islam pilih aja lah. Kan? Biarpun dia jelek, kalau kita satu kampung, sama-sama orang Medan, sama-sama orang Batak, sama-sama orang Minang, kita pilih aja lah daripada orang lain. Betul. Jadi dia terjebak pada isu syarat tadi itu, bukan kapasitas daripada calonnya. Betul. Kemudian yang ketiga itu tentang politisasi syarat, hoax, berita hoax itu. Disinformasi Ya kan, disinformasi, malinformasi, misinformasi. Karena kan informasi kan ada 3 kesalahannya. Dia disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Nah itu kemudian selanjutnya ini netralitas birokrasi. Netralitas ASN, TNI, Polri. Netralitas. Ya kan begitu. Maka wajarlah kalau pelabelan kepada ASN, TNI, Polri itu dilabelkan hal-hal yang kurang enak kita dengar. Betul. Sehingga itu kan. Nah, saya kira sebagai kita pernah jadi aktivis mahasiswa, saya melihat memang ada yang perlu kita benahi di sisi teman-teman mahasiswa. Pertama tentang independensi tadi. Betul-betul murni ide gerakannya, ya kan begitu. Bukan karena pesanan kejadian, apalagi pesanan orang. Ya kan begitu. Kan nanti ada isu baru gerak. Tapi dia tidak punya konsep dalam membangun gerakan itu. Padahal memang ya harus direncanakan gerakan itu, ya kan begitu. Nah kemudian apalagi independensi, kemudian dia punya ideologi gerakannya apa, ideologi gerakannya. Kalau dia tidak ideologi, ya ideologi gerakannya adalah uang pasti, ya kan, atau pesanan, ya kan. Nah kemudian tentu dia harus punya literasi, teman-teman, karena dia adalah kelompok intelektual, dia harus punya konsep literasi. Nah kalau dia tidak membaca,
Ya kan ada viral di media kita kan yang dipanggil maaf ini oleh Wapres. Iya, Begitu kualitas presiden mahasiswanya. Ya kan begitu. Sehingga banyak kan meme kita kan yang menghina kualitas mahasiswa. Makanya kalau kuliah sampai ke kampus kan begitu. Jangan cuma di kedai kopi saja. Ini kan waduh ini menurunkan. Iya, betul. Artinya apa? Di samping Menggeramkan, merusak kualitas mahasiswa juga menurunkan kualitas Wapres itu kan begitu. Dia akan menurus. Jadi bukan lembaganya yang bagus, tapi dia juga akan menurunkan lembaga mahasiswa itu. Baik, Iya kan begitu. Iya, iya. Lalu didekatkan contohnya, inilah mahasiswa yang benar. Itu yang cewek kedokteran itu kan. Iya, Begitu wakil yang- ketua BMUI. Wakil BMUI. Tio tahu saya lagi disebut, apalagi dia punya konsep bagus kan. Nah, ya dengan gayanya, ya mungkin begitulah gaya dia kan. Saya kalau kami orang Makassar, orang Batak juga wajarlah begitu, biasa aja di Makassar di Sumur itu biasa aja begitu gayanya orang kan. Mungkin untuk suku tertentu, tempat tertentu enggak cocok dia. Kalau kami memang begitulah gaya kita di Makassar, tidak suka kan begitu. Betul. Jadi itu barangkali untuk sementara. Baik. Terima kasih Pak Amir tadi memang sudah sampaikan lugas ya berkenaan dengan ini. Kita kembali fokus pada anak-anak muda nih, Pak Amir ya. Saat ini memang tadi juga disampaikan sama Bang Azari, memang banyak sekali anak-anak muda yang apa namanya menganggap bahwa politik itu kotor dan memilih untuk kasih jarak nih, menjauh, Betul. ya, menjauh, Cenderung itu Bang. cenderung untuk apatis ya. menjauh gitu. Nah, menurut Pak Amir, kira-kira apakah sikap apatis ini menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi kita? Memang ada beberapa gejala ya yang perlu kita dindasari dan teman-teman ini pelajari dan khawatirkan. Yaitu pertama apatisme tadi. Itu tadi siapapun juga jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, bupati, awak tetap menggaleng, saya tetap jadi buruh, saya tetap jadi tukang tambal ban, kan begitu. Jadi atau dodos sawit kan, jadi itu. Sementara harus dia sadari bahwa betapa pentingnya legislator dan eksekutif itu menentukan nasibnya. Ini kan ada pakar sastrawan dari Jerman itu Bertolt Brecht itu. Dia katakan bahwa buta yang terburuk itu terlalu buta politik. Kita politik. Karena buta politik itu dia tidak akan bicara, tidak mendengar, tidak melihat tentang kejadian-kejadian dan ketimpangan sosial. Sadar dia bahwa apakah dia sadar bahwa harga gula, tepung, terigu, minyak goreng, bahkan pengusahaan aset milik negara itu adalah keputusan politik. Itu katanya. Lahirnya juga ketimpangan sosial, ya kan? Kebodohan, kemiskinan dan pelacuran, kata Bertolt itu juga adalah keputusan politik. Perjudian merajalela di mana-mana, narkoba di mana-mana, itu keputusan politik. Nah, kalau teman-teman itu tidak gerakan itu berbahaya itu. Jadi itu makanya saya bilang sangat penting. Maka dibangun independensi, ideologi tadi, dan literasi yang bagus, sehingga dia tidak cembang pada apatisme tadi. Ya, itu pertama ya. Kemudian kedua itu pragmatisme tadi. Ini penyakit yang berbahaya juga. Betul. Kalau saya turun ini apa yang saya dapat? Ya kan? Sehingga cenderung instan. Dia tidak berproses dari HMJ, dia jurusan, kemudian ke fakultas, kemudian naik jadi presiden. Tiba-tiba dia mau terkenal saja. Seperti itulah dipanggil dialog. Apa ngomongin orang ini? Lebih enak itu tukang ojek kita. Maaf, ini kita panggil dialog. Tahu dia, Pak saya butuh makan, Pak saya tidak ada uang, Pak. Kritis gitu. Itu kan konkret dia. Kiri kanan apa? Saya sendiri lama apa maunya ini orang ini kan begitu. Betul enggak dia mahasiswa ini? Saya sampai bertanya seperti itu kan. Iya. Geram kita lihat. Kok begini aktivis ini? Setelah saya semester 3 sudah begini cara ngomong saya ini. Belum lagi semester terakhir kan. Saya baru LK1 sudah jauh lebih daripada ini orang ini. Makanya ini kan sebagai kritis. Kemudian pragmatis tadi, kemudian juga irasional, tidak masuk akal. Satu hari dia berjuang, tiba-tiba mau dekat dengan pejabat aja, ya kan? Mau maaf ini, kanda, dia mau petunjuk kanda. Terkadang, padahal dia kurang literasi, dia tidak memantaskan dirinya. Harusnya kan dia harus pantaskan dirinya. Itu pasti sistem akan merekrut dia, sistem akan masuk. Hebat ini orang ini, ajak dia.
diskusi begini. Tapi kalau atau basi-basi aja itu diskusi, nggak ada itu. Ceritanya dia besar suaranya, dia tidak berbobot kan begitu. Makanya saya sering dulu waktu menjadi aktivis dulu di KIP Makassar, saya bilang begini, kita masih itu dua saja modal kita sudah ditakuti orang. Pertama kita punya otak, kedua kita punya otot, kan begitu masih muda semua ini. Banyak tenaga kita kan. Nah itu. Nah kalau dia terjebak dalam pragmatisme, apatisme, dan dia juga irasional tidak masuk akal, kan tidak mungkin satu hari kamu menjadi aktivis menyuarakan aspirasi masyarakat tiba-tiba mau jadi komisaris, ya kan begitu? Tiba-tiba mau jadi camat lurah, kan tidak ada prosedurnya semua itu. Nah itu barangkali itu, karena kan banyak. Saya tidak mungkin begini, tidak mungkin jadi ini, dan memang tidak mungkin karena kan ada berproses ini. Prosesnya begitu Pak ya. Ya, tadi memang juga disinggung sama Pak Amir ya. Memang buta politik ini berbahaya. Yang paling berbahaya adalah buta politik. Saya ingin beralih ke Bang Azari. Kira-kira apakah fenomena buta politik ini sudah masif di kampus? Berkaitan dengan kondisi apatis Bang ya. Apakah sudah masif di kampus? Kalau kita bilang secara menyeluruh enggak juga. Kalau kita bilang secara menyeluruh enggak juga, belum begitu masif Bang ya. Cuman ini yang betul-betul kita wanti-wanti jangan sampai masif. Gitu, karena partisipasi kawan-kawan dalam dunia politik ini cenderung berkurang terus. Tahun ke tahun cenderung berkurang. Kita bisa nilai dari partisipasi pemilih dalam kondisi demokrasi lokal di kampus dan juga kondisi organisasi mahasiswa. Peminatan dalam organisasi mahasiswa. Nah, karena ini juga menunjang salah satu indikator nilai apatis dari kawan-kawan. Dia malas berorganisasi, dia malas berkumpul dengan teman-teman, dia malas berkegiatan dengan mahasiswa, dia malas menjadi aktivis. Gitu. Dan ini cenderung berkurang dari tahun ke tahun, Bang. Karena mungkin kita juga mengkoreksi dari fungsi dari organisasi itu sendiri. Kami dari BEM Unri juga sebagai penyelenggara dan juga penjaga demokrasi dan juga bersentuhan langsung dengan kawan-kawan mahasiswa berusaha semaksimal mungkin juga menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi mahasiswa. Contohnya? Kemudian misalnya kita kasih bantuan ke mahasiswa Bang. Di tahun ini dan ini saya kira cukup pertama di BEM kita bagi-bagi sepeda nih Bang. Oh iya? Dibagi sepeda. Berapa sepeda tuh? Lebih kurang 30-40 sepeda. Untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa yatim piatu yang tidak ada kendaraan. Di Unri ya? Ya di Unri. Jadi karena kita melihat ini salah satu permasalahan sederhana misalnya Bang. Tapi ini betul-betul berdampak. Jadi sehingga mahasiswa merasa berada di tengah-tengah organisasi tadi. Berasa dampak langsung dari organisasi. Mungkin dari nilai-nilai sederhana itulah kita bisa kembali membawa menarik kawan-kawan mahasiswa dalam berorganisasi dan juga dalam lebih aktif lagi lebih aktif lagi begitu Bang. Baik. Terima kasih ya. Tadi memang sudah disampaikan pentingnya untuk kita jangan sampai apatis ya, karena gitu, dampaknya sudah berbahaya. Jadi disampaikan menarik tadi program bagi-bagi sepeda gitu ya. Kirain presiden yang sebelumnya aja suka-suka bagi sepeda ya. Dari kampus itu. Kalau dari anggaran BEM kan nggak ada Bang. Terbatas. Dari CSR. Enggak, CSR perusahaan ya. Oke, perusahaan Bang. Memang. Oke. Baik. Selanjutnya saya akan memberikan pernyataan singkat. Nanti silahkan para narasumber jawab setuju atau tidak setuju. Siap. Oke, nanti jawab alasannya kenapa gitu ya. Pertama saya ingin ke Pak Amir dulu. Pernyataan yang pertama, partisipasi mahasiswa dalam pemilu saat ini lebih banyak bersifat seremonial dibanding substantif. Setuju tidak setuju? Ya setuju. Alasannya gimana Pak? Jadi gini, tapi ini kan namanya ada kata-kata lebih banyak ya. Tapi kan ada sebagian juga yang tidak begitu. Tapi lebih banyak yang lata. Yang tidak lata itu yang aktivis tadi, yang bisa membaca arah gerakan. Jadi itu saya kira kesetujuan saya itu. Karena kan tadi ini umpamanya 40.000 lebih DPT-nya Unri itu, yang milih cuma 4.000. Nah, kan begitu. Yang lainnya di mana dia? Ya kan, asik di kedai kopi itu semua. Atau siapa yang ajak, tergantung siapa yang ajak aja kan begitu. Tapi itu kan kata lebih banyak tadi. Tapi tidak semua begitu. Tentunya ini juga menjadi PR kita bersama, khususnya dari lembaga penyelenggara pemilu juga. Dan sedikit lagi, tentu dukungan semua pihak. Rektorat juga harus mendukung adik-adik mahasiswa. Orang tua juga. Orang tua juga harus mendukung. Kita juga kelompok stakeholder juga harus mendukung ini. Nah kemudian apalagi sekarang itu kan dulu, kalau saya dulu jadi aktivis tidak ada masa DO-nya.
Mau 10 tahun nggak DO. Sampai semester berapa Iya, itu, Pak? terserah, nggak ada. Lalu setelah saya selesai, Iya. sampai 7 tahun kan, semester berapa? Semester berapa kalau 7 tahun? 14 bang. 14. Nah, sekarang saya dengar dinaikkan lagi. Semester 16 ya kalau tidak salah di UIN kemarin saya ketemu itu, ini kan, oh mantap itu kok bisa lama-lama di kampus. Ngapain dia cepat selesai kalau pulang kampung jadi beban orang tuamu saja kan begitu. Itu barangkali. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Amir. Tanya saya ingin ke Bang Azari ya. Pernyataan 2. Mahasiswa masih merupakan harapan terbesar untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Setuju atau tidak setuju? Setuju banget. Gimana? Karena kita melihat sekarang mahasiswa ataupun orang-orang muda semakin berkembangnya zaman. Semakin berkembangnya zaman, dunia digitalisasi. Bahkan itulah bisa kita bilang mahasiswa dan orang muda yang paling melek terhadap itu, Bang. Oke. Gitu, misalnya sekarang kita lihat media. Siapa sih anak muda yang nggak megang media sekarang? Iya. Gitu. Siapa sih anak muda yang Gadget, nggak ya? punya TikTok, sekarang Iya. nggak punya handphone begitu kan, Bang. Iya. Jadi kita dan mereka teredukasi dengan itu. Iya. Mereka lebih mudah memilih informasi hoax atau misinformasi tadi. Mereka lebih teredukasi dengan itu ketimbang orang-orang dewasa ataupun orang tua begitu. Jadi saya betul-betul setuju bahwa mahasiswa ataupun orang-orang muda lah yang tetap harus merawat dan menjaga kondisi demokrasi yang ada di Indonesia sampai kapanpun. Juga otokritik juga ya. Otokritik Kita juga. juga introspeksi, Betul. perbaiki hal-hal yang Kita harus juga kita harus perbaiki ya. perbaiki dari internal kita juga Iya, kan, Bang. iya, Betul. iya. Oke. Baik, terima kasih. Saya ingin memperdalam sedikit dengan studi kasus ya. Ya, ini terkait dengan pelanggaran pemilu tadi sudah disampaikan misalnya politik ya. Misalkan nih pada masa pemilu, masa kampanye ini Iya, Bang. di lingkungan kampus ditemukan sebuah peristiwa, yaitu peristiwanya bagi-bagi beras. Di lingkungan kampus, Bang. Di ya? lingkungan kampus bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako kepada mahasiswa dan juga masyarakat di situ. Kira-kira Bang Azari sebagai Presma, apa tindakannya Abang lakukan? Kalau ini kita bicara kondisi pemilu atau kondisi Pemilu. pemira di kampus, Pemilu. Bang? Pemilu ya. Pemilu. Kalau kita bicara kondisi pemilu, kalau itu dilakukan di dalam kampus, Iya. tentunya kita juga harus edukasi kawan-kawan, Bang. Ini maksudnya apa nih? Oke. Ini ada maksud nggak atau seperti ini? Iya. Atau mungkin dia cuma hanya sekedar memberi hadiah, Oke. atau dia hanya memberi bingkisan dan lain Oke. sebagainya. Cuma Dia dalam konteks kampanye, mengkampanyekan paslon tertentu. mengkampanyekan paslon tertentu. Iya. Dan ini seharusnya kan kita mahasiswa harus memandang jernih. Iya. Seperti ini. Juga Iya. harus teredukasi dengan ini gitu. Iya. Dan mungkin kita terima mentah-mentah, Iya. lantas kita dengan menerima ini kita memilih dan mengikuti Iya. si paslon tersebut tanpa melihat kapabilitas dan Iya. kredibilitas dia sebagai calon Oke. gitu. Jadi kalau jika pertanyaannya apa yang akan kita Lakukan. lakukan sebagai BEM ataupun penggerak kawan-kawan mahasiswa, Iya. kita juga harus edukasi kawan-kawan mahasiswa, Bang. Iya. Ini maksudnya apa? Kita harus berpikir jernih gitu. Iya. Jadi terima apa tolak? Tolak. Tolak ya. Tolak. Jadi setelah ditolak Ada edukasi. langsung kita tolak. Iyalah, Bang. Edukasi ya. Gitu. Kepada peserta pemilunya apa yang akan disampaikan? Yang membagi-bagikan Ke Ini peserta ya. pemilu. Iya. Karena kita harus dialog dengan itu, Bang. Ini maksudnya apa gitu? Kenapa di dalam kampus gitu kan? Oke. Harus ada Jadi diskusi, menurut ada dialog. Bang Azari nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Amir nih ya. Iya. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa menurut mekanisme pencegahan dan juga pengawasan? Jadi seharusnya kalau begitu gini, ya betul tadi harus ada dialog ya. Yang ujung-ujung laporan lalu muncul pidana kan Iya. begitu. Iya. Karena ini kan sama anak bangsa ini. Iya. Jadi ada dialog tadi. Iya. Ya kalau kalau jadi aktivis harusnya Pak di kampus itu harusnya Bapak bagi-bagi ide, gagasan, Betul. program, bukan beras uang ini, ya kan begitu. Bukan materi. Kami bukan orang kaya Pak memang, tetapi ada dari orang tua kan begitu. Karena kami belum mandiri kan begitu. Jangan bajak kami punya idealisme dengan beras, dengan Iya. uang ini. Iya. Tolong bagikan apa visi, misinya, programnya. Kalau Bapak jadi gubernur, kalau Bapak jadi bupati, kalau Iya. Bapak jadi presiden, atau timnya apa kira-kira. Kalau Bapak jadi anggota dewan, karena kan penting menjadi seorang legislator. Dia tentang distribusi budgetingnya, pengusahaan terhadap controllingnya, bagaimana terhadap legislasi. Banyak kan, maaf ini, ada beberapa anggota dewan memalukan kan. Betul. Baca Pancasila aja belepotan. Iya kan? Apalagi mau memaparkan visi misi dan programnya. Iya, iya. Ditanya dia apa programmu? Saya karena anaknya bapak itu kan. Bapaknya yang terkenal. Sehingga dia nebeng dengan apa? Nama Terkenal bapaknya. bapaknya, nama bapaknya, duduk dia itu enggak tahu dia berapa apa. Betul, betul. Dia cuma
minta proyek, minta fee di proyek tersebut. Itu tujuannya. Nah itu kan sekarang yang terjadi begitu tuh. Iya, jadi Tidak semua. Ya kan begitu. Makanya penting literasi tadi itu. Kalau saya ya harus ini Pak tidak kasih di money politik. Ya kan kalau Bapak tetap ngotot, saya akan lapor ke Bawaslu. Ya kan begitu. Anda harus bagi-bagi visi misi program sini. Karena ini adalah gagasan. Di sini adalah kelompok intelektual. Bukan seperti kelompok apatis atau pragmatis yang Bapak lihat di luar kampus. Kan begitu. Baik. Jadi memang yang dijual itu adalah visi ya, gagasan ya, bukan materi. Yang dibagi, bukan dijual. Iya, yang dibagi. Yang selalu menggali. Iya. Baik, saya ingin menggali lebih jauh antara kolaborasi antara Bawaslu dengan mahasiswa. Pada Pak Amir dulu, kira-kira apa yang paling dibutuhkan Bawaslu dari mahasiswa untuk memperkuat pengawasan partisipatif? Ya kita kan begini, ada sekolah kader pengawas partisipatif, dalamnya ada juga mahasiswa itu kan begitu. Cuma memang kita harus sadar bahwa karena itu dibatasi oleh waktu, biaya, tenaga yang terbatas, tentu tidak maksimal kita memberikan semacam edukasi atau pencerahan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa. Maka perlu komunikasi yang intens, ada MOU mungkin kesepakatan kita, yang jangan diikat oleh waktu, dengan dana atau situasi tertentu, tapi dia berkesinambungan tadi. Sehingga memang dibaca dialog yang banyak arah. Boleh adik-adik berikan informasi kita, boleh juga kita yang berikan informasi atau informasi masyarakat yang kita dapatkan lalu kita diskusi secara bersama-sama. Win solution Pak ya, saling menguntungkan. Baik. Saya ingin ke Bang Azari, sebaliknya, kira-kira apa yang paling dibutuhkan mahasiswa dari Bawaslu agar mahasiswa ini dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan demokrasi? Oke, kalau bicara apa yang dibutuhkan kawan-kawan mahasiswa dari Bawaslu Bang ya, mungkin kita perlu ada kolaborasi yang baik Bang. Gitu. Makanya kemarin dari telepon Ketua Bawaslu kan, Bang, undang Bang di podcast Bang kita bicara demokrasi kan Bang. Ini sebagai bentuk kolaborasi gitu kan. Salah satunya dengan kita memiliki akses di Bawaslu itu aja. Jadi ke depan mungkin kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pemilu atau pelanggaran sistem pemilu, kita bisa langsung secara cepat melaporkan gitu. Dan itu yang seharusnya kawan-kawan mahasiswa butuhkan. Dan juga mungkin ketatnya pengawasan dari Bawaslu gitu. Kadang ya mohon maaf mungkin ada beberapa oknum ataupun laporan itu tidak ditindaklanjuti misalnya ataupun diabaikan ataupun dianggap sebelah mata, dan itu yang kita tidak mau begitu. Memang penyelenggara negara tidak hanya Bawaslu, KPU, tapi seluruh lembaga-lembaga negara itu memang betul-betul bertugas berdasarkan tugas dan fungsinya seperti apa begitu. Iya, baik. Kita sudah rasa nih ya, karena sangat seru sekali ya. Asik memang kalau bicara tentang gerakan itu asik. Kita sudah sampai di penghujung. Mungkin terakhir ini, saya ingin bertanya terakhir ke Bang Azari dulu lah. Boleh. Baru ke Pak Amir. Ke Bang Azari. Kira-kira jika Bang Azari diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pesan kepada Bawaslu di seluruh Indonesia, pesan apa yang akan Abang sampaikan? Oke. Kesempatan ini mungkin saya sampaikan kepada penyelenggara pemilu, salah satunya yaitu Bawaslu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada ataupun bekerja sebagai anggota Bawaslu pada hari ini, amanah itulah yang memang diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk salah satu tugas utamanya yaitu merawat demokrasi yang ada di Indonesia. Ketika itu sudah menjadi tugas dan fungsi utama, maka itulah yang seharusnya dijalankan tanpa mengikuti godaan-godaan dari kiri, kanan, atas, depan, belakang yang selama ini mengganggu bapak-bapak, ibu-ibu dalam bekerja. Teruslah menjadi lembaga negara yang independen, teruslah menjadi lembaga negara yang berideologi baik dan juga merawat demokrasi. Karena salah satu kunci dari tegaknya demokrasi adalah supremasi sipil. Maka kunci inilah yang kita rawat bersama, berkolaborasi dengan kawan-kawan mahasiswa, anak muda, dan juga untuk saudara-saudaraku seluruh mahasiswa, terkhusus yang ada di Universitas Riau. Mari bersama terus saling mengedukasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan juga politik yang ada di Indonesia. Karena itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kawan-kawan di rumah, bagi kehidupan orang tua kita di rumah, berkaitan dengan pekerjaan orang tua kita, berkaitan dengan harga pokok yang orang tua kita gunakan, berkaitan juga dengan kebebasan berpendapat yang selama ini kita perjuangkan. Maka mari kita berkolaborasi untuk terus menjaga dan merawat kondisi demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu kan.
Selanjutnya saya ingin ke Pak Amir. Iya. Jika Bapak diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, pesan apa yang akan Bapak sampaikan? Terima kasih. Jadilah mahasiswa yang tetap independen, kemudian perkuat literasi, dan jangan berjuang sendiri. Jangan merasa berjuang sendiri, MBS tadi, merasa besar sendiri. Betul. Karena perjuangan ini adalah dari, untuk, dan oleh mahasiswa. Anda adalah kelompok intelektual, kelompok yang punya referensi, lalu punya dasar gerakan, sehingga punya alasan setiap gerakan yang kita bangun. Ya tadi, jangan sampai kita seperti yang disita dalam Quran, tahsabul jami'a wa qulubu satta. Anda seperti banyak tetapi hati Anda berpecah belah. Ya kan? Seperti bersatu tai kambing tadi itu. Begitu dia keluar, maka dia terhambur. Tapi dalam dia bersatu, karena ditarik oleh beberapa unsur kepentingan atau pragmatisme tadi. Nah, kemudian Anda yang menentukan arah gerakan bangsa ke depan, dia mengisi, dan pemilik Majelis Ulama itu adalah teman-teman mahasiswa. Karena kami ini ya berapa tahun lagi ya mungkin sudah minggir, kemudian menjadi petapa kan begitu. Apa istilahnya, mundur ke Pramun kan begitu. Lalu dia berintrospeksi diri. Anda pemilik masa depan, perkuat komunikasi, kemudian literasi, dan diskusi. Jangan alergi dan diskusi. Kita tidak mungkin satu, tetapi mari kita diskusikan perbedaan-perbedaan yang ada. Terakhir, bukan karena kita berbeda-beda, maka diperlukan persatuan. Tetapi jangan demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan tuh buat narasumber kita. Terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan dari diskusi ini kita dapat banyak hal yang sangat berharga saya kira ya. Memang kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, tapi juga dari partisipasi aktif masyarakat, terutama anak-anak muda, dan juga kita semua dalam mendukung pengawasan partisipatif. Bagi Bawaslu tentu anak-anak muda ini sendiri menjadi modal besar dalam penguatan pengawasan partisipatif. Energi ini menjadi modal yang utama dalam kita untuk mewujudkan negara kita menjadi demokrasi yang lebih baik, lebih berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa atas kesediaan waktunya, dan juga terima kasih kepada semua sahabat Bawaslu yang masih setia untuk mengikuti diskusi ini hingga selesai. Semoga perbincangan ini menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi kita semua. Demikian, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.